بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض الصيام في شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin jemaah salat subuh rahimakumullah yang saya muliakan, saya hormati. Tidak hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh barakah. Itu artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah subuh pertama kita pada bulan Ramadan 1443 Hijriah. Materi yang diberikan kepada saya terkait dengan hakikat puasa. Namun barangkali tidak hanya itu yang saya bicarakan. Kalau kita membahas masalah puasa ini Bapak dan Ibu sekalian, itu kita dapat membahasnya dari dua aspek. Yang pertama dari sisi luarnya, aspek luar dari puasa. Yang kedua aspek dalam. Atau bisa pula disebut yang pertama kita melihat puasa itu dari kulitnya. Yang kedua, kita melihat puasa itu dari aspek isinya. Kalau kami di perguruan tinggi agama Islam sering menyebut dua hal ini dengan istilah eksoteris dan esoteris. Eksoteris luar, kulit. Tapi kalau esoteris itu aspek dalam, aspek isi, aspek hakikat sesuatu itu. Mari kita lihat yang pertama aspek eksoteris, luar kulitnya dari ibadah puasa itu, khususnya ibadah puasa Ramadan. Yang pertama adalah bahwa ibadah puasa Ramadan itu harus kita awali pada tanggal 1 Ramadan. Yang jadi persoalan adalah pada tahun ini saya tidak menduga bahwa ternyata mengawali Ramadan Muhammadiyah itu kemudian ternyata berbeda dengan pemerintah. Perhitungan saya itu tahun 2024 itu kita baru terjadi perbedaan. Sampai 2023 itu sama. Nah, tapi ternyata ini terjadi perbedaan. Pemerintah melalui Menteri Agama sudah mengumumkan tadi malam berdasarkan sidang isbat itu artinya penetapan, bahwa tanggal 1 Ramadan menurut pemerintah itu jatuh pada hari Ahad, tanggal 3 April 2022 besok. Nah, sementara Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, itu sudah menetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan tahun ini jatuh pada hari Sabtu, hari ini. Nah, tadi malam sudah 1 Ramadan. Kenapa ini tiba-tiba terjadi perbedaan, padahal menurut hitungan astronomi, hisab harusnya tidak berbeda. Ini tidak lain karena ada perubahan kriteria tentang posisi hilal menurut pemerintah kita melalui Kementerian Agama. Jika dulu pemerintah itu membuat kriteria itu bahwa posisi bulan itu harus minimal 2 derajat di atas ufuk. Saya mungkin berulang kali ini mencontohkan, kalau seandainya ini bulan gitu ya, kemudian ini garis ufuk ini bumi, lalu pertemuan antar permukaan bumi dengan kaki langit itu disebut ufuk, horizon. Ketika matahari terbenam di sisi barat, maka akan dilihat apakah bulan itu sudah muncul. Nah, bagi kita di Muhammadiyah tentu menggunakan metode yang berbeda dengan pemerintah. Karena memang metode penentuan awal Ramadan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah dengan cara melihat bulan dengan mata kepala atau disebut dengan istilah ru'yat. Nah, melihat dengan mata kepalanya artinya bisa melihat langsung tanpa bantuan alat, atau bisa pula melihat langsung dengan bantuan alat, dengan teropong bintang misalnya.
Tetapi melalui teropong itu mata kita bisa menyaksikan bahwa hilal bulan Sabit itu telah muncul. Nah, hadis yang digunakan itu adalah sama antara kita di Muhammadiyah juga dengan NU atau pihak pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama. Hadisnya berbunyi antara lain adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu jika melihat bulan dan berbukalah. Saya mengartikan berbukalah di sini itu ya sama dengan buka puasa atau berhari rayalah, bisa juga begitu. Berhari rayalah ketika melihat bulan. Ini ru'yat, artinya kata ru'yat di sini sumu li ru'yatihi, berpuasa jika kamu melihatnya, nya itu bulan tadi hilal. Ru'yat di sini secara literal, secara harfiah, secara etimologi itu artinya melihat atau secara tekstual. Nah, pemerintah Nahdliyin mengartikan ru'yat dalam hadis ini itu tekstual, literally. Karena artinya melihat, ya maka bisa dilihat tidak bulan, itu ukurannya. Nah, sementara kita di Muhammadiyah mengartikan ru'yat itu tidak selamanya melihat. Artinya kita Muhammadiyah itu bisa mengartikan ru'yat ini secara tekstual, tetapi lebih banyak kita artikan hadis ini adalah secara kontekstual. Bisa melihat artinya itu menurut keyakinan kita, bisa pula maknanya adalah mengetahui. Bahkan Bapak Ibu kalau membuka terjemahan Al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama, silahkan dibuka nanti surah Al-Ma'un. Kan diawali ayat itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada kata ro'a di situ, sama dengan ru'yat tadi. Di situ coba sampean kalau baca terjemahannya adalah di situ diterjemahkan melihatkah kamu orang yang mendustakan agama? Tidak. Diartikan tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ini artinya kata ru'yat itu artinya bisa melihat, bisa mengetahui. Mengetahui itu kadang harus melihat. Saya ingat beberapa minggu yang lalu ketika diminta PWM melalui Pak Zuhri itu memberikan materi orientasi keislaman dan kemuhammadiyahan di Pulang Pisau. Jadwal materi saya malam Ahad. Saya berangkat sore dari Palangkaraya. Jadi sampai di Pulang Pisau tuh pas jamnya sesuai dengan jadwal saya pukul 19.30. Saya sudah berada di depan gedung tempat kegiatan. Ustadz Zuhri WA saya, sudah di mana posisi Pak Nur? Kata Pak Zuhri lewat WA. Saya jawab, saya sudah sampai Pulang Pisau Pak, bahkan sudah di depan gedung tempat kegiatan. Itu artinya Pak Zuhri tahu bahwa saya sudah tiba di Pulang Pisau, padahal kadang melihat. Ini logika. Nah, artinya di sini sekali lagi tidak selamanya ru'yat itu diartikan melihat, bisa diartikan mengetahui. Nah, bagi kita mengetahui bulan itu tidak selamanya kan harus dengan ru'yat tadi, tapi bisa dengan cara mengetahui tadi tentu menggunakan teknologi. Nah, jadi metode pertama ini ru'yat itu artinya melihat langsung, apakah dengan mata telanjang tanpa menggunakan alat atau kita menggunakan alat teropong misalnya. Atau bisa pula yang kedua tanpa kita melihat. Artinya bulan tidak bisa disaksikan. Mungkin karena tertutup awan segala macam gitu ya. Nah, kayak tadi malam dari 101 titik pemantauan hilal itu menyatakan bahwa memang tidak terlihat bulan itu. Makanya lalu menggunakan metode yang kedua. Karena bulan kada kelihatan, maka kada mulai puasa. Gunakan metode kedua, yaitu mencukupkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Makanya sidang isbat itu harus dilaksanakan harus tanggal 29 Sya'ban. Sebab kalau 30 Sya'ban di ru'yat gak sanapa. Karena Sya'ban sudah cukup 30 hari. Disinilah bedanya jumlah hari bulan Qamariyah dengan jumlah hari bulan-bulan Masehi. Bulan Masehi itu pasti sudah jumlah hari Januari pasti 31.
Februari kalau kada 28, 29 cuma bulan itu aja nang kada jelas. Nah tahun ini kan 28 Februari, tapi 2024 nanti Februari itu 29 karena itu tahun kabisat. Tahun yang habis dibagi 4. Nah sementara bulan-bulan yang lain tuh pasti, bulan Maret pasti 31, April 30, Mei 31. Saya diajari guru saya dalam menghitung bulan itu. Artinya jumlah hari dalam bulan-bulan Masehi itu pasti, tetapi jumlah hari dalam bulan-bulan Qamariyah, bulan tahun Hijriah itu kadang-kala kita pastikan apakah Syaban itu 29, apakah 30. Apakah Ramadan itu 29 atau 30? Hanya Nabi menyatakan dalam hadis beliau dengan isyarat tangan bahwa jumlah hari dalam bulan Qamariyah itu begini dan begini, kata beliau menggunakan isyarat tangan. Jadi maksudnya kata beliau dari 12 bulan itu ada 6 bulan yang jumlah harinya itu 29 hari, ada 6 bulan yang jumlah harinya itu 30 hari. Hanya kada disebut yang 29 itu bulan apa saja. Yang 30 hari itu bulan apa saja, tidak disebut oleh hadis. Karena memang faktanya kada pasti. Makanya jumlah hari dalam setahun Hijriah itu kan berbeda, lebih sedikit 11 sampai 12 hari daripada jumlah hari tahun Masehi. Nah, jadi metode yang kedua itu, apabila kita tidak bisa menyaksikan bulan tanggal 29 Sya'ban ketika maghrib, maka genapkanlah jumlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Inilah yang dipakai oleh pemerintah. Jadi hadisnya itu ada di sini. Hadis lain tapi awalnya sama. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauma. Kata Rasul, berpuasalah kalian sesudah melihat bulan dan berbukalah kalian sesudah melihat bulan. Maka apabila udara mendung sehingga tidak dapat melihatnya, sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, jadi di sini pemerintah menggenapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Jadi hari ini bagi mereka itu tanggal 30 Sya'ban. Bagi kita hari ini tanggal 1 Ramadan. Tapi kada usah didebat ini. Kada akan ada akhirnya. Laksanakan saja sesuai keyakinan masing-masing. Ya. Nah, metode yang ketiga adalah kita mendapat kabar dari orang yang adil. Mohon maaf lah, kita ini kira-kira mungkin semua termasuk ulun kada bisa aja maroyat bulan menggunakan alat segala macam, kada bisi alatnya. Nah lalu mendengar ujar orang. Nah masyarakat kaum muslimin Indonesia ini kan tuh menggunakan yang kayak ini, mendapat kabar dari orang adil, yaitu dari pemerintah. Makanya bubuhnya esok berpuasa. Nah kemudian metode yang keempat ini yang kita pakai itu menggunakan metode hisab. Nah tentu saja ini juga ada dalilnya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Kalau hadis Nabi itu seperti yang saya bacakan tadi, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kita mengartikan ru'yat atau ro'a di situ bukan semata-mata diartikan hanya melihat langsung, tetapi kita artikan mengetahui. Mengetahui itu bisa dengan ilmu pengetahuan, dengan sains modern. Itu yang kita pakai di Muhammadiyah itu. Dan dalilnya pun di dalam Al-Quran ini ada pada surah Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nura wa qaddarahu manazil lita'lamu adadas sinin wal hisab. Jadi kata Allah, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Kenapa? Sinar itu adalah terangnya itu dari matahari sendiri, bukan diambil dari yang lain. Tapi kalau cahaya, itu dia bersinar, bercahaya karena bantuan benda yang lain. Ini sains modern Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini dasarnya adalah ayat ini tadi. Jadi hisab itu menggunakan perhitungan ilmu astronomi. Ini sudah bisa dihitung bahkan beberapa tahun sebelum kejadian. Ambil contoh pian kalau pada percaya. Orang memperhitungkan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari itu sangat akurat. Gerhana matahari katanya, katakanlah yang total itu, akan terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Gerhana dimulai pada pukul sekian, lewat sekian menit, lewat sekian detik.
kada meleset seperempat detik pun. Pas. Apa kita masih kada percaya dengan hisab? Sains ini. Luar biasa penemuan ini. Lalu pertanyaannya, kalau nangka itu kenapa Nabi karena menggunakan hisab? Inilah kita memahami agama itu secara kontekstual tadi. Di zaman Rasul kenapa menggunakan ru'yat? Karena sains dan teknologi tidak seperti kita sekarang ini. Ulun yakin jika seandainya ilmu astronomi itu sudah berkembang pada zaman Rasul, hakul yakin Nabi pasti akan menggunakan metode hisab karena ayatnya ada. Jadi kalau kita lihat ayat di sini menyuruh hisab, hadis itu faktanya ru'yat. Ini tidak perlu dipertentangkan. Cuma orang hendak menyerang kita tuh bisa nangka itu. Lah nyata-nyata Nabi contohnya ru'yat, maka bukan nikah Muhammadiyah sesuai contoh Nabi. Iya, sesuai contoh Nabi kalau sudah menyangkut akidah dan ibadah. Tapi kalau sudah menyangkut urusan kehidupan duniawi, kada harus kita mencontoh Rasul. Karena dunia itu selalu berkembang. Sains berkembang, teknologi berkembang. Amun urusan dunia juga dipasang-pasang ke masalah ibadah, kada usah pakai mikrofon ulun ceramah. Kenapa? Nabi kada pakai mikrofon. Ini apalagi nih ini lihat YouTube segala macam. Ya tidak begitu, ini menyangkut masalah kehidupan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasul. Urusan dunia kamu lebih tahu, atur aja lah situ. Selama itu tidak dilarang. Beda dengan ibadah. Ibadah itu harus ketat. Itu ada contoh apa tidak? Ada dalil apa tidak? Itu bagi kita. Saklek kita kalau sudah menyangkut akidah dan ibadah. Nah ini 4 metode ini yang kita pakai. Nah jadi tadi Bapak dan Ibu sekalian, kenapa tahun ini terjadi perbedaan yang harusnya tidak terjadi perbedaan? Karena pemerintah itu mengubah kriteria berapa derajat hilal itu di atas ufuk. Kalau selama ini pemerintah di situ menetapkan minimal hilal itu 2 derajat di atas ufuk, karena diperhitungkan dengan 2 derajat itu bulan sudah bisa diru'yat, sudah bisa dilihat. Tetapi sekarang pemerintah itu mengikuti kriteria Mabim kalau tidak salah. Mabim itu beberapa negara, Malaysia, Brunei, Singapura, yang di Asia Tenggara, yang tambah apa lagi negara saya tidak ingat ya. Itu ternyata menggunakan kriteria minimal 3 derajat di atas ufuk. Padahal posisi bulan sekarang sudah 2 derajat tadi malam itu. Jika menggunakan kriteria tahun kemarin sama kita awal Ramadannya tahun ini, cuma karena kriterianya undur menjadi 3 derajat. Nah di sini nang ulun lah, logika ulun tuh bingung. Kalau selama ini 2 derajat tuh bisa dilihat gitu, nah kenapa harus ditambah menjadi 3 derajat? Artinya kan begini, kalau misalnya saja dari 101 titik tempat pengamatan hilal itu ternyata ada 5 titik orang melaporkan melihat bulan, maka oleh mereka dikatakan kamu bohong gara-gara berubah standar derajat tadi. Nah tapi sudahlah gitu ya, pokoknya ya inilah faktanya. Siapa tahu tahun depan berundur lagi jadi 5 derajat, semakin jauh lagi jarak antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Makanya ulun yakin jadi Muhammadiyah ini kalau dipakai karena rata-rata orang berpendidikan tuh nang ulun sampaikan yang masuk ke kepala gitu kan gitu. Kada sulit-sulit memahaminya. Logis pendapat Muhammadiyah itu dalam hal ini. Nah yang kedua aspek luar ini yang ingin saya sampaikan adalah orang yang terkena wajib puasa Ramadan. Siapa saja orang yang wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu. Disebutkan dalam buku fikih Islam, ini versi paham kita Muhammadiyah. Yang pertama adalah orang yang wajib puasa Ramadan itu tentu orang Islam, pastilah ini. Tentu yang non-muslim tidak wajib kan. Kemudian yang kedua berakal sehat, artinya akalnya tidak terganggu. Kemudian yang ketiga tentu sudah balik. Balik itu artinya dewasa. Ukuran dewasa menurut ajaran Islam itu berbeda dengan ukuran dewasa menurut psikologi. Nah dalam psikologi itu orang dikatakan dewasa apabila berusia di atas 21 tahun. Kalau di dalam Islam itu orang dikatakan dewasa apabila dia laki-laki sudah mengalami mimpi basah pertama, bila perempuan sudah mengalami menstruasi atau haid pertama, itu dikatakan balik. Maka Islam berakal sehat balik, itu terpenuhilah sudah kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi masih ada syarat lain, harus sehat jasmani. Orang yang sakit-sakitan
yang apabila berpuasa baginya akan semakin bertambah sakitnya, maka dia tidak wajib melaksanakan puasa. Tentu sakit yang memberatkan ya. Kalau sakit sekedar panu misalnya, kurap, kudis umpamanya gitu ya, jerawatan, nah, itu bukan penyakit-penyakit yang menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kelima yang wajib puasa Ramadan itu adalah mukimin, orang yang menetap di suatu tempat itu. Artinya bukan musafir. Nah, artinya musafir itu kan boleh tidak berpuasa. Kemudian yang keenam adalah orang yang sedang tidak menstruasi atau tidak bernifas. Tentu ini bagi wanita. Jadi mereka bukan saja tidak wajib karena memang haram bagi mereka itu berpuasa. Lalu bagaimana dengan orang yang junub? Tetap wajib berpuasa. Ini sering saya ditanya. Bulan Ramadan malam hari melakukan hubungan suami istri. Mungkin karena keuyuhan, terbangun pukul 6, sahur kada ingat subuh lewat. Nah, sementara itu bulan puasa. Nah kayak apa mandi? Belum kan gitu. Tetap wajib puasa. Karena tidak ada syarat puasa itu harus bersih dari hadas besar. Yang kada boleh tadi adalah wanita haid atau wanita nifas ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, golongan yang tidak berpuasa Ramadan itu ada beberapa macam di sini. Nah, yang pertama adalah orang yang tidak wajib sama sekali. Orang yang tidak wajib sama sekali itu ada dua golongan. Pertama orang kafir, yang kedua orang gila. Ini mutlak kada wajibnya. Yang kedua wajib berbuka, tapi dia wajib mengkodok. Mengkodok artinya dia membayar puasa yang berbuka tadi pada bulan lain. Setelah bulan Ramadan, berapa hari dia berbuka, maka sebanyak itu dia harus bayar. Nah, yang termasuk kategori ini adalah kaum wanita yang sedang menstruasi dan sedang nifas. Bagi kedua golongan ini wajib berbuka dan haram berpuasa. Nah, kadang-kadang ulun tuh kasihan Jopang dengan bobohan ibu-ibu bebinian ini. 2 menit lagi beduk maghrib berbunyi sampai haid. Nah, itu wajib berbuka. Tidak boleh diteruskan puasanya karena kada sah. Tapi jangan bobohan pian lah ibu-ibu behiri lawan kami, karena nilainya di sisi Allah itu luar biasa dibandingkan dengan kami yang laki-laki. Kemudian yang ketiga, boleh berbuka puasa tetapi wajib membayar fidyah. Lalu di sini boleh berbuka dan wajib membayar fidyah itu ada 4 golongan. Pertama, orang yang sudah lanjut usia, usianya sudah sangat tua, yang sudah sangat berat melaksanakan ibadah puasa, maka mereka ini kalaupun dia memaksakan diri berpuasa itu boleh berbuka atau kada puasa sama sekali. Dia tidak mengkodok puasanya selama 1 bulan yang ia tidak berpuasa, tetapi hanya diganti dengan membayar fidyah. Kemudian yang kedua adalah orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh karena stroke atau kumat parah sekali, kronis. Nah, ini boleh tidak berpuasa, kada dituntut mengkodok, karena apabila hanya mengkodok di luar bulan Ramadan yang kayak itu juga, maka dia hanya membayar fidyah. Kemudian yang ketiga, karyawan atau buruh yang bekerja pada berbagai pekerjaan yang berat sekali. Nah, ini pekerja bangunan misalnya. Mata pencaharian cuman di situ, yang apabila dia tidak bekerja gara-gara puasa, maka anak istrinya itu tidak bisa makan. Bagawi ta Ramadan bagawi, di luar Ramadan bagawi, kecuali sebelum Ramadan tuh sidin banyak menabung. Sehingga kada bagawi pun tabungan tuh bisa untuk menafkahi keluarga. Nah, yang kayak begini itu tetap wajib berpuasa. Tapi jika bulan puasa itu memang dia harus bekerja mencari nafkah, maka orang seperti ini itu juga membayar fidyah, tidak mengkodok. Dengan catatan di luar bulan Ramadan dia juga tetap bekerja mencari nafkah. Yang keempat, orang yang mengandung atau orang yang sedang hamil. Nah, disinilah bedanya kita dengan yang lain. Ya, kalau yang lain itu orang hamil itu di samping mengkodok juga bayar fidyah 2 kali. Nah, kalau kita itu cukup membayar fidyah. Apakah kita khawatir misalnya kalau berpuasa ini kesehatan janin terganggu? Ataukah khawatir kita yang hamil saja terganggu? Atau khawatir kedua-duanya terganggu?
apapun alasannya, maka mereka seperti ini membayar fidyah. Karena habis melahirkan kan menyusui lagi. Sidin puasa banyu susu karing, kasihan pulang anak. Nah, sedangkan orang boleh berbuka tetapi wajib mengqadha, itu di sini ada lagi termasuk kategori ini adalah orang yang menderita sakit atau dan yang kedua adalah musafir. Kayak hari ini pagi ini habis pulang dari masjidnya saya akan berangkat keluar kota. Berarti saya musafir. Boleh saya berbuka. Boleh. Bukan wajib. Karena saya musafir. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, lahir dan batin, diberikan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.